Siapa sih yang nggak kenal dengan Kang Deddy Mulyadi? Frasa ini mungkin tepat dilontarkan ketika membahas soal sosok Deddy Mulyadi. Ia adalah tokoh yang cukup tenar di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi atau KDM pernah menjadi pejabat publik dan pejabat politik, kemudian semakin dikenal karena aktivitasnya di media sosial. KDM pernah menjadi anggota DPRD Purwakarta periode 1999 hingga 2004, sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi E. Kemudian pada tahun 2003, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008, mendampingi Bupati Purwakarta Lili Hambali Hasan. Setelahnya, ia menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode, 2008 hingga 2018. Pada pemilihan gubernur 2018 lalu, ia diusung oleh Partai Golkar menjadi calon wakil gubernur bersama Deddy Mizwar. Pasangan duo Deddy ini kalah di Pilgub. KDM lalu menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 6 periode 2019-2023 melalui Dapil 7. Nah, selain jabatan politik dan jabatan publiknya, KDM menjadi populer karena aktif di media sosial, khususnya di YouTube. Kang Deddy Mulyadi Channel per tanggal 15 Februari 2024 telah memiliki 4,7 sekian juta subscriber. Channel ini telah ditonton sebanyak 1.422 sekian juta kali sejak bergabung pertama kali pada 17 November 2017. Channel ini rutin menayangkan setidaknya 1 hingga 2 video per harinya. Makanya nggak heran kalau ada 3.400 sekian video yang udah tayang di channel YouTube ini. Sosok Abah Aing ini juga aktif di medsos lain. Di TikTok, KDM memiliki 507.000 sekian pengikut. Di Instagram, beliau punya 1,1 juta pengikut. Atau di X, dia memiliki 173.000 pengikut. Data itu per tanggal 9 Februari 2024. KDM dikenal sebagai sosok yang dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Di konten-konten YouTube-nya, KDM berinteraksi dengan masyarakat biasa yang ia temui di jalan, misalnya, atau membahas persoalan-persoalan viral bersama sosoknya langsung, atau konten-konten kesehariannya bersama keluarga. Dalam konten-kontennya itu, KDM tak hanya berinteraksi, tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang ia temui dan menjadi subjek di dalam konten-konten YouTube-nya. Konten-konten semacam inilah yang banyak menarik perhatian masyarakat, terutama ibu-ibu. Iya, tiap hari dari YouTube atau dari TikTok. Alasannya sangat senang melihat dia suka nolong orang susah tanpa pamrih. Ya pokoknya senang lihat konten Pak Deddy Mulyadi karena dia suka menolong orang kesusahan. Tiap orang susah pasti dia tolong. Kalau menilai saya pribadi dia sangat baik, ramah, sederhana, mau bergaul dengan masyarakat tidak dibeda-bedakan. Yang nonton Kak Deddy bukan saya aja, di sini banyak. Karena sama alasannya. Kalau dia sedih, saya ikut yang nonton ikut sedih. KDM meninggalkan kesan yang baik bagi masyarakat. Ia dikenal ramah, baik, dan tidak membeda-bedakan. Salah seorang pemudi Purwakarta, Alifah Adelia Nugraha, mengaku merasa demikian. Kalau aku pribadi nggak terlalu ngikutin Instagramnya Kang Deddy, cuman aku sering lewat FYP gitu kalau TikToknya, terus juga ke beranda IG, sama kalau di YouTube-nya juga sering muncul kayak gitu. Kalau orang tua aku suka dan ngikutin juga. Mama ikut. Ya bagus sih konten kayak gitu, ngedukasi juga ke orang-orang bahwa kita tuh harus tetap merendah gitu, kayak gitu. Pernah. Tuh banget, senyumnya tuh ramah banget pokoknya.
sering banget senyum kayak minta foto pun, ayo 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 foto gitu. Kayak suka aja gitu. Nah, saat ini KDM tengah ikut bertarung memperebutkan kursi DPR RI Dapil 7 dari Partai Gerindra. Usai Pileg dan Pilpres nanti, KDM pun sudah mendeklarasikan akan ikut mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat pada Pilkada tahun ini. Deklarasi itu bisa dilihat dari setiap bumper video di konten-konten YouTube-nya. Bumper itu tayang 3 kali, di awal, di tengah, dan di akhir. Bumper itu juga sekaligus mempromosikan anaknya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Yang aku tahu ya, Kang Deddy tuh bagus banget gitu ya di zamannya gitu di Purwakarta. Karena bagi aku sendiri gitu yang aku kan sedikit tahu lah ya tentang Kang Deddy ini. Dia tuh orangnya bagus di pembangunan Purwakarta. Pas zamannya Kang Deddy itu pembangunan di Purwakarta tuh tinggi banget kayak air mancur Sri Baduga selalu diperbaharui. Terus juga kayak museum-museum yang ada di Purwakarta juga sering direnovasi kayak gitu dan dari segi edukasinya juga tinggi gitu waktu tahunannya Kang Deddy itu. Terus juga lebih ke merakyat juga sering banget belusukan ke sekolah-sekolah, ke desa-desa kayak gitu. Yang bagus sih, menurut aku bagus Kang Deddy jadi gubernur, keren juga karena udah kebukti juga Purwakarta maju waktu zamannya Kang Deddy kayak gitu. Di konten-konten YouTube-nya, KDM menunjukkan kedekatannya dengan perempuan. Bisa dibilang ia cukup digemari oleh ibu-ibu. Ia ramah, kapanpun berkenan diajak berfoto. Namun begitu, Sheila Amelia meragukan keberpihakan KDM kepada perempuan. Soalnya, KDM dinilai kerap menggunakan perkataan maupun candaan yang cenderung mengarah hal-hal seksual. Ada beberapa hal yang aku kurang nyaman gitu ketika aku menyaksikan konten beliau gitu. Mulai dari perkataan-perkataannya, kadang bercandaan-bercandaannya tuh kurang etis lah ditampilkan di itu bisa dibilang juga sosial media atau misalnya di YouTube itu kurang etis. Contohnya ketika beliau kalau misalnya ada ketemu dengan bapak-bapak yang berjualan terus hidupnya merantau dan jauh dari istri, kadang pertanyaannya juga mengarah ke unsur-unsur seksual gitu, kayak misalnya emang tahan gitu, tidak berhubungan kayak gitu. Kayak menurut saya mah untuk saya gitu ya sebagai perempuannya kurang nyaman aja melihat itu. Lalu kalau misalnya Akang Jo mungkin sudah mengamati beberapa kontennya gitu, judul-judul kontennya gitu, judul-judul YouTube-nya kayak contohnya gitu, urus perawan tua, kan maksud tuh dengan dengan pelabelan gitu perawan tua, kan itu juga udah kayak kurang etis aja gitu. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang gender pun kan kayak ada stigma gitu terhadap kalau misalnya perempuan yang harus cepet-cepet nikah gitu biar tidak disebut sebagai perawan tua. Terus banyaklah kayak kan kalau Kang Didi itu suka kayak menjual istilahnya ya menurutku ya kayak menjual paras perempuan di dalam kontennya karena selalu gitu pelabelan kayak misalnya aku pernah lihat tuh yang jualan dimsum ceweknya teh cantik terus kayak gadis cantik keturunan Batak atau enggak ojol cantik menjanda gara-gara narkoba misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan berarti ada tadi stigma terhadap perawan tua, terus stigma terhadap perempuan-perempuan yang menjanda. Kayak kenapa sih yang sangat disorotnya tuh itu gitu. Si perawan tuanya, si jandanya, stigma-stigma yang emang ada gitu terhadap perempuan. Nah, kenapa itu yang disorot sih? Desember 2023 lalu, KDM pun ikut meramaikan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru pengajian kepada santriwatinya di Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Ia menayangkan setidaknya 3 video.
secara spesifik, Sheila mengkritisi video ini. Sheila menilai kalau KDM luput memberikan disclaimer sebelum menanyai korban yang rentan terpicu traumanya. Korban pertama ini kan perihal dia tuh nggak ada ini ya, maksud tuh nggak ada kayak peringatan terlebih dahulu gitu ke korbannya, takut emang ke-trigger dan lain-lain. Tiba-tiba langsung menanyakan gitu. Oh, berarti ditidurinya di mana? Terus tadi orgasmenya seperti apa gitu-gitu kan. Terus berarti ditidurinya pas lagi apa maksudnya pas masih perawan ya, sakit gak? Kan maksudnya nanya gitu loh ke korban kekerasan seksual, gimana kalau misalnya ketika dia ditanya langsung ke-trigger lagi trauma-traumanya gitu. Pertama itu kan, Pak Deddy juga nggak berarti kalau kayak gitu tidak apa ya, tidak keberpihakannya tidak ada gitu terhadap korban karena tidak memperhatikan mentalnya, tidak memperhatikan apakah dia trauma atau tidak gitu. Terus tadi dengan pertanyaan-pertanyaan Kang Deddy juga kayak menyepelekan pengalaman korban gitu. Tanyakan, kamu gak diapa-apain? Nah, oh berarti ya emang gak ada pelecehan seksual gitu loh. Bahkan pelecehan seksual bukan hanya karena dipegang-pegang doang gitu ya. Bisa aja mungkin guru ngajinya mengeluarkan pelecehan secara verbal gitu. Ketika Grit melakukan penelitian dan harus mewawancara atau misalnya kita sebagai pendamping korban, kita sangat hati-hati gitu memberikan pertanyaan. Sebisa mungkin gitu, pasti gitu. Kalaupun kita mengadakan forum yang emang sensitif kan ini jatuhnya sensitif, pasti gitu. Diawali dengan kalau misalnya teman-teman ada yang ke-trigger boleh keluar dari ruangan gitu. Nah, pasti kayak gitu. Nah, terhadap korban pun seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang emang bahkan ketika melakukan penelitian pun draft pertanyaan kita tuh harus benar-benar diperhatikan gitu. Nah, sebelum melakukan wawancara pun kita memperlihatkan dulu pertanyaannya terhadap korban gitu atau terhadap narasumber ketika kita melakukan penelitian ya. Apakah pertanyaan itu berkenan untuk dijawab atau misalnya ada traumatik yang emang bikin korban malah menjadi istilahnya bikin ini lagi lah korbannya jadi mengingat lagi masa-masa kelamnya lah bisa dibilang gitu. Itu sih. Nah, ya apa yang seharusnya dilakukan ya kalau misalnya emang pengen benar-benar ingin membantu gitu harusnya ya didampingi dengan orang yang emang concern perihal hal tersebut gitu. Sikap kita untuk terhadap korban kekerasan seksual yang emang paling diperhatikan itu kan kondisi korbannya terlebih dahulu gitu. Nah, pasti kita tuh selalu menanyakan gimana kamu sedang berada di kapasitas untuk bercerita apa enggak. Nah, jadi tidak memaksakan ketika dia emang tidak bersedia untuk bercerita ya kita tidak memaksakan dia harus bercerita hari itu gitu. Pasti menunggu kesiapan dari korban. Nah, bagaimanapun penangannya pasti kita berpusatnya gitu ya atas kebutuhan korban. Selain berinteraksi, KDM juga memberi bantuan, sumbangan, atau membelanjakan bantuan untuk masyarakat yang ia temui. Tak heran kalau KDM mampu memberikan bantuan atau sumbangan. Jumlah subscriber dan penonton di kanal YouTube-nya seharusnya sudah bisa memberi gambaran seberapa banyak penghasilan yang ia dapatkan dari channel YouTube-nya. Dari pantauan laman socialblade.com, channel KDM per bulannya diestimasikan mampu meraup 3.000 hingga 50.000 dolar. Jika nilai tukar dolar ke rupiah berkisar 15.580 rupiah, maka per bulan KDM mampu meraup keuntungan dari channel YouTube-nya sekitar 46,7 juta hingga 778 juta. Estimasi penghasilan dalam setahun dari channel YouTube-nya diperkirakan sekitar 37.600 dolar hingga 602.100 dolar. Atau setara 583 juta hingga 9,3 miliar per tahun. Deddy Kurniasyah berpendapat bahwa Deddy Mulyadi merupakan tokoh politik yang berhasil memahami konsep komunikasi politik tidak hanya pada tataran konteks, tetapi juga keterlibatan langsung. Sebab berdasarkan survei yang dilakukan oleh IPO,
kelompok publik lebih banyak terpengaruh karena pertemuan langsung. Jadi dialog, transaksi komunikasi, pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi melalui berbagai platform media sosial, saya kira itu termasuk yang berhasil memupuk popularitas, termasuk juga elektabilitas. Karena dengan pertemuan langsung itu, Demul sekurang-kurangnya kan akan mendapatkan dua hal. Satu, empati publik, karena aktivitas-aktivitasnya dia punya korelasi dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu yang kedua adalah simpati. Nah, empati dan simpati ini sesuatu yang menurut saya penting. Empati akan membangun kekuatan relasi personal antara kandidat dengan konstituen, sehingga sudah tepat dan tidak banyak orang yang kemudian berhasil meskipun juga melakukan interaksi yang cukup intens dengan masyarakat. Meskipun ada sisi kekurangannya, misalnya publik mungkin memahami bahwa aktivitas-aktivitas politisi gitu ya, baik pejabat politik maupun pejabat publik itu besar kemungkinan orientasinya adalah timbal balik. Artinya mereka dekat tapi besar kemungkinan karena ada orientasi politis. Namun begitu, KDM telah melakukan aktivitas media sosialnya sejak lama. Secara ketokohan pun, sebelum ramai dengan medsos, saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia sudah dikenal dekat dengan publik. Menurut Deddy Kurniasyah, kelebihannya ini membuat sosok KDM lebih menonjol dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang punya aktivitas sama di media sosial. Deddy Mulyadi sejak awal dia memang sudah sudah intens dengan media sosial, sudah banyak melakukan sapaan-sapaan kepada publik, dan itu terkadang-kadang juga di luar konstituennya, sehingga intensitas yang panjang kemudian tidak pernah dalam aktivitas itu membawa afiliasi politik, itu akan membuat Deddy Mulyadi dikenal sebagai tokoh yang memang gitu ya, secara natural gitu, itu adalah bagian dari masyarakat. Berbeda dengan tokoh-tokoh politik yang hanya ramai pada saat momentum-momentum pemilihan, entah itu di pemilu maupun di pilkada atau bahkan di pilpres. Deddy Mulyadi saya kira untuk bisa masuk ke DPR meskipun berbeda partai politik begitu ya, saya kira bukan hal yang sulit gitu. Apalagi dia masuknya juga di partai yang cukup besar. Tetapi kalau dia sebagai pejabat politik gitu ya, apalagi sekarang sebagai politisi yang akan running di 2024 gitu, meskipun juga masih ada potensi nanti misalnya akan mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, apa yang dilakukan dia sah. Apalagi dengan konteks sekarang. Sebetulnya kan yang dilihat oleh orang terhadap Deddy Mulyadi itu bukan konten dia di media sosial yang intens gitu ya, lalu membuatnya lebih populer dibandingkan yang lain, kemudian elektabilitasnya juga meningkat. Sebenarnya kan bukan. Artinya ada sisi lain, yaitu berkaitan dengan substansi yang dia kontenkan. Misalnya saja bagaimana dia membagi-bagi bantuan terhadap masyarakat gitu ya. Lalu kemudian dia juga memberikan sumbangan dan segala macam. Nah, itulah yang dianggap orang sebagai kebenaran. Apalagi media sosial dalam konteks sekarang itu sangat powerful sekali, punya kekuasaan tersendiri. Dia bisa menyebarkan propaganda dengan sangat cepat gitu ya. Yang paling cepat adalah dengan media sosial popularitas orang meningkat. Propagandanya bagus, tetapi belum tentu akan berakhir pada elektabilitas. Deddy Mulyadi saya kira dia tidak bisa hanya mengagendakan aktivitas di media sosial tanpa ada aktivitas-aktivitas konvensional. Makanya Demul itu bukan populer karena namanya sering di media sosial, tapi dia populer karena aktivitas di media sosialnya. Misalnya yang tadi saya sebutkan, banyak membantu. Ya tentu kita harus paham ya, membantunya Deddy Mulyadi atau membantunya politisi itu bukan membantu dalam artian betul-betul membantu. Itu adalah membantu dengan orientasi supaya ada timbal balik dipilih dalam proses pemilihan, kan kira-kira begitu.